Syahadat itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh hanya mulut saja. Oh, saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, wah kamu sudah kafir, sekarang harus syahadat lagi. Itu syahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut. Tidak hakiki. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asror ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada Hu. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang Hu ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level takholli itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi, tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal Hu. Hu itu dia. Bahasa Arab dari huwa. Di mana-mana ada dia, maka wiridnya tinggal Hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi. Jadi ada Allah, awalnya la ilaha illallah, terus Allah, terus huwa, dia. Terus kualitas-kualitas yang lain yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama al-haqqu. Kita harus, Allah itu maha kebenaran, dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat, keluar dari kesaksiannya bahwa satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Yang kedua hayyun, maha hidup. Hiduplah sebagai manusia dengan segala tanggung jawab tugasmu sebagai abdun dan khalifah. Qayyum, maha tegak, maha berdiri. Qahar, maha menaklukkan. Fattah, fattah itu pembuka. Wahhab, maha memberi. Ini dalam hidup kita sehari-hari, dasarilah dengan ini. Yakinlah bahwa apapun yang kita peroleh di dunia diberikan oleh Allah. Apapun masalah kita, Allah yang ngasih solusi, ya Fattah. Apapun yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita, itu Allah lah yang menentukan. Namanya Qahar. Dan apapun yang terjadi, Allah yang mewujudkan. Qayyum. Ini prinsip-prinsip yang kita jalani setiap hari. Kalau kita yakin ada orang lain yang bantu kita mewujudkan keinginan kita, bukan Allah, berarti menyalahi syahadat dan seterusnya. Dan yang tiga yang terakhir itu wahid, ahad, somad. Wahid itu yang nomor satu, ahad itu yang satu-satunya, tunggal. Kalau wahid dalam hidup kita, Allah harus nomor satu. Urusan apapun tidak boleh mengalahkan urusannya Allah. Itu berarti wahid. Kalau wahid nanti ada isnain, ada salasa. Nah, Allah harus selalu number wahid, selalu nomor satu. Ngaji apa jalan-jalan? Kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Oh, lebih disukai ngaji, aku milih ngaji. Itu berarti wahid. Allah kita nomor satukan. Cari pacar dulu apa kuliah? Nah, yang diridhoi Allah. Yang sunnah itu nyari istri, Pak. Jadi saya nyari pacar dulu.
Allah lebih suka kita punya anak banyak misalnya. Pokoknya cari prinsip yang menomorsatukan Allah dalam hidup. Yang kedua ahad. Kalau ahad itu ya Allah lah satu-satunya. Selama ini kita mendefinisikan tauhid itu Allah yang ahad, ya, yang maha esa, yang tunggal. Cuma dalam prakteknya yang membuktikan bahwa kita yakin Allah ahad itu Allah yang wahid. Ketika Allah kita nomorsatukan dalam hidup kita. Buktinya apa bahwa Allah itu wahid? Allahus somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Buktinya Allah ahad itu Allah wahid. Buktinya Allah wahid, Allah somad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Jadi satu-satunya tempat kita bersandar itu Allah. Itu baru kita syahadat beneran. Kita tidak menggantungkan diri pada ijazah, pada IP, pada gelar, pada uang, pada jabatan, pada pekerjaan. Allah saja tempat kita bersandar. Itu berarti Allahus somad. Ini kualitas syahadat nomor 1. Mengucapkan syahadatnya gampang, cuma implikasi dan konsekuensinya panjang. Kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah saja gampang. Tapi dari situ kan konsekuensinya panjang. Jadi diucapkan lewat mulut tapi juga diinternalisasi dalam hati, diwujudkan nanti dalam perbuatan. Wahid, ahad, somad, hayyun, qayyum, qahar, dan seterusnya. Itu yang syahadat. Terus bersuci. Kalau ini simpel teorinya. Yang kita sucikan 2, lahir dan batin. Sebelum kita sholat ada bab namanya toharoh. Ingatlah kalau kita sedang wudhu toharoh itu yang disucikan lahir. Sucikan juga batinmu. Siapa tahu masih najis, siapa tahu masih kotor. Ya konsep menyucikan diri paling simpel ya tadi. Taubat terus ikhlas. Cuma prosesnya panjang. Kadang-kadang untuk penyucian batin orang butuh guru. Jangan disucikan sendiri pakai teori sendiri. Nanti kamu ngarang sendiri, Pak. Saya pokoknya ambil nafas 3 kali aja, Pak. Berarti sudah bersih semua kotor-kotor dalam diriku, itu ngarang berarti. Ada baiknya nyari guru yang kamu anggap ngerti gimana caranya membersihkan diri, menyucikan batin. Jadi selama ini kita hati-hati sekali biar zahir kita suci. Mau sholat, jangan-jangan celanaku ini kotor, kena najis, terus ganti sarung. Jangan-jangan kan kita sering begitu. Ya bagus, cuma pernah nggak kita khawatir hati-hati dengan kesucian batin. Mau sholat dulu, batinku sudah suci belum ya? Jangan-jangan masih ada hasud, dengki, iri, cuek, dan seterusnya. Itu menyucikan batin. Jadi jalannya 2, taubat sama ikhlas. Makanya sholat itu ya diancang-ancang sebentar lah, jangan ujuk-ujuk. Apalagi jamaah, imamnya sudah mau rukuk, datangnya telat, ujuk-ujuk langsung sholat. Ya ambil nafas sebentar, konsentrasi, bersihkan. Kalau lahir kan sudah, bersihkan batinnya. Sadari bahwa ini sedang berhadapan dengan Allah loh. Ya tidak usah tegang. Tapi juga kalau bahasa agama itu kan sholat itu rumusnya 2, khudu' sama khusyuk. Khudu' itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Jadi khudu' itu tunjukkanlah bahwa ini sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah. Jangan bikin gerakan aneh-aneh, jangan mengucapkan yang aneh-aneh. Itu yang oleh para ahli fikih dirumuskan macam-macam. Ada yang tidak boleh gerak 3 kali, tidak boleh macam-macam, itu sudah. Itu dari para ahli fikih. Intinya apa? Fisiknya harus khudu', tunduk, menunjukkan sedang berhadapan dengan Allah. Ya mungkin logikanya kalau sudah gerak 3 kali berarti sudah nggak konsen sudah.
Cuma ya nggak harus diartikan letter luck, nanti bingung. Kadang-kadang digigit nyamuk tek, terus kamu pun 1, 2, 3. Wih, sudah 3. Bingung kamu ini. Ini saya balik ke sini 4, gagal sholatnya. Tapi kalau ndak balik gimana? Masa gini terus? Oh, itu namanya kaku. Ya kuduk lah sementing. Ya gerak langsung gini kan ndak apa-apa. Asal geraknya nggak gini-gini dulu, apa gini-gini dulu. Ya. Ternyata ndak apa-apa, harus 3 gini-gini dulu ya ndak. Itu namanya ndak kuduk. Jadi asal kuduk sama khusyuk. Oke, itu untuk penyucian. Nah ini yang unik. Minggu depan kita perdalam versi Jawanya. Sholat. Ya nanti dijelaskan panjang tentang sholat 5 waktu ya. Dalilnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu ada 2 jenis. Sholat lahir sama sholat batin atau sholat kolbu. Dalilnya apa? Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Sholawati itu sholat 5 waktu itu. Kalau sholat wusto itu sholatnya kalbu. Kenapa disebut sholat wusto? Karena kalbu itu letaknya di tengah-tengah tubuh kita. Dan kalau kita sholat fisiknya, kalbunya harus sholat. Karena ada hadisnya Nabi itu, la sholata illa bihuduril kolbi. Ya meskipun dalam prakteknya susah, kita kadang sholat itu pikirannya melayang kemana, kolbunya juga ikut kemana. Nah, padahal nilainya sholat ketika kolbunya hadir. Dan sholat itu kan berhadapan sama Allah, namanya munajat. Munajat itu bahasa gaulnya curhat. Ketemu, curhat, ngobrol sama Allah. Dan pasti tidak lewat mulut. Curhat kita sama Allah itu pakai hati. Makanya ada wassolatul wusto. Dan ada sholat kolbu. Nah, dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sholat wajib yang lahir itu cuma 5. Sholat kolbu inilah yang anytime, yang harus kita bawa tidak hanya waktu sholat, tapi di luar sholat. Kolbu kita yang tadi waktu sholat hadir juga harus sholat di luar waktu sholat. Sholatnya apa sih kolbu kita itu? Ini loh. Jadi sholat kolbu itu tidak ada waktunya, terus-terusan. Ini yang sholat tanha anil fasya wal mungkar, itu sholat kalbu. Biar sholatnya tidak fisik saja, dilakukan terus-terusan. Yo, simbolisnya masjidnya itu hati. Harus berjamaah. Berjamaah itu apa? Seluruh anggota tubuh, seluruh batin harus ikut. Kemudian imamnya apa? Ketundukan pada Allah. Kiblatnya apa? Ya Allah yang ada di mana-mana. Jadi kalau sholat wajib yang 5 waktu, simbolisnya sama semua ngadep kiblat. Tapi sholat kolbu ini karena di mana-mana ada Allah, ya segala aktivitas kita, saya ngaji ngadep ke timur, kamu ngadep ke barat, ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan. Kalau ini dalam rangka tunduk pada perintahnya Allah, itulah sholat kolbu. Wajahnya Allah ada di mana-mana. Jadi hidup yang selalu mempertimbangkan apa keinginannya Allah, apa yang dimaui Allah. Itulah sholat kolbu. Prinsipnya apa? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehari-hari hidup kita bawalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku tunduk, aku menyembah, dan hanya padamu aku minta tolong. Jadi meskipun keluar dari masjid, sudah selesai sholat wajibnya, kolbunya harus tetap sholat. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah nanti kualitas sholat yang bisa tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi kalau kalian heran, Pak, ini ada orang sholat wajibnya rajin, tiap hari ke masjid,
5 waktu nggak pernah telat. Tapi kok masih mau korupsi ya? Masih mau menyakiti orang lain ya? Kata-katanya masih menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang sholat baru fisiknya, kalbunya belum sholat. Katanya si Abdul Qadir Jailani, ya harus sholat kolbu. Tidak hanya di masjid, tapi setiap detik kehidupannya isinya adalah sholat. Itulah nanti yang disebut sholat batin. Zakat sekarang, namanya aja ibadah. Ada zakat batin. Zakat batin itu yang jelas menyucikan harta dan diri. Jadi zakat itu kalau istilah di kitab itu sedekah yang indah. Diingat-ingat kalau zakat jangan mikir balesan. Kalau sedekah jangan mikir balesan. Yang jelas mikir balesan itu menunjukkan tidak ikhlas. Saya sedekah sekian, tenang aja, nanti kembalinya. Itu berarti mikir balesan. Itu namanya sedang dagang sama Allah. Mana uangnya? Semua sini. Kita sedekahkan. Tunggu aja, besok akan kembali berkali-kali lipat. Nah, itu mikir kembalian. Apalagi kembalian yang lebih banyak daripada yang dibayarkan. Itu namanya dagang. Jadi rumus pertama orang zakat, jangan mikir kembalian. Terus rumus kedua apa? Zakat ini satu, termasuk sedekah, satu jalan untuk menaklukkan ego. Orang itu biasanya sama miliknya itu melekat. Duitku, milikku. Jangan sentuh milikku, hati-hati tak sikat kamu. Nah, itu kan orang biasanya gitu egoisnya. Motorku, habis dipinjam temenmu terus enak aja minjem, bannya gembos, bensin gak diganti. Itu kan ciri manusia kan gitu. Melekat sama kepemilikannya. Perintah zakat, perintah sedekah itu latihan membunuh egomu. Yang tadi melekat sama dunia itu loh. Latihan dipisah. Itu antara lain lewat zakat. Dan jangan dikira kamu zakat, kamu sedekah itu nolong orang. Berapa kekuatanmu untuk bisa nolong orang? Kalau Allah mau, orang itu bisa dibikin kaya semua. Enggak. Kalau Allah mau nolong, dan Allah pasti bisa nolong, orang miskin sudah ditolong semua. Itu urusannya bukan kamu yang nolong. Itu ujian dari Allah. Melatih egomu menunjukkan keikhlasanmu. Jangan dikira, wah setelah dia miskin sekarang tak tolong baru dia kaya. Enggak, bukan kamu yang bikin dia kaya. Jadi kalau Allah mau, semua kebutuhan orang fakir miskin akan terpenuhi. Maka kalau berzakat jangan niat bantu. Jangan salah, kamu membantu orang karena kasihan, itu juga termasuk ada kesombongan di situ. Emangnya Allah tidak bisa nolong dia? Pasti bisa. Maka kalau kamu zakat, niatilah lillahi ta'ala. Karena Allah merintah saya zakat. Kenapa? Aku itu cuma hambanya Allah kok. Kalau aku punya sesuatu, itu berarti titipan dari majikanku. Siapa? Allah. Hamba itu kan tidak punya apa-apa. Dia miliknya majikannya. Maka semua yang dimiliki hamba itu hakikatnya titipan dari Allah. Tidak layak kita merasa itu hak milik. Dan seorang mukmin sejati tidak pernah mikir selain Allah. Maka apapun yang terjadi dengan dunianya, termasuk berkurangnya hartanya, bagi dia sama sekali nggak masalah. Tidak menggelisahkan. Meskipun bolak-balik di rumahnya ada orang minta-minta, semuanya dikasih seikhlasnya dia. Kan kita sering kan ada orang minta, orang ngemis lah, ada orang di rumah, orang ngamen lah, yang sering bikin kita sebel itu kan. Dari pesantren mana datang, kita wawancarai sampai setengah jam, ngasihnya cuma 5.000. Ini pesantren mana, buktinya mana, suratnya dari Pak RT mana suratnya itu.
Nanti akhirnya, wah saya tidak percaya nih mas, ini untuk ongkos saja 2.000. Sering kan kita gitu, pelitnya kita. Oke, ya seandainya ditipu emangnya urusan kita. Kasih aja kalau ada loh ya, kecuali kalau sama-sama tidak punyanya. Mohon maaf ya mas, bukannya nggak mau ngasih, saya juga tidak punya. Tidak apa-apa. Nanti yang ngasih malah yang nyari sumbangan, kalau gitu tak sangoni mas itu. Oke, nah itu mental dermawan. Puasa, kalau puasa sama, puasa lahir, puasa batin. Puasa batin itu kemampuan kita mengendalikan sendiri full time. Kalau puasa lahir kan yang wajib 1 bulan Ramadan. Tapi puasa batin, kemampuan kita untuk tidak tergoda, terkendali, menghadapi dunia. Satu-satunya orientasi kita hanya Allah. Pingin sih ini, tapi kalau ini Allah tidak suka. Tidak aku Allah saja. Pingin sih itu, tapi kalau kayak gitu Allah tidak suka. Tidak Allah saja. Itulah puasa batin. Kalau puasa batin, anytime. Kayak sholat tadi. Kalau yang lahir sih cuma yang wajib 1 bulan Ramadan. Puasa batin katanya Syekh Abdul Qadir Jailani ya bisa batal juga. Batalnya apa? Kalau kita tergoda oleh dunia, berarti saat itu kita batal. Kalau batal gimana? Ya dimulai lagi dari awal. Jadi itulah puasa lahir dan puasa batin. Terus haji. Ini haji saya nggak sempat nerjemah, tak potong aslinya. Kalau haji syariat kita sudah tahu ada manasiknya. Kalau haji hakikat gimana? Fazadahu wa rokhilatahu awalan al-mailu ila sohibit talqin wa akhadahu minhu. Ini maksudnya apa? Untuk haji rohani, haji itu kan perjalanan suci. Perjalanan suci kalau rohani namanya suluk. Adanya di mana? Tasawuf. Jadi haji rohani itu ya para sufi yang melakukan riyadhah. Yang pertama apa? Carilah guru yang ngerti untuk belajar. Setelah itu apa? Summa mulazamatal dzikri bil lisan. Setelah itu amalkan dengan lesanmu. Setelah itu wa mulahadzatu maknahu. Perhatikan maknanya hatta tahsila hayatal qalbi lahu. Zikir dengan lesan, perhatikan maknanya, karena zikir ini bisa menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah hidup dengan zikir lesan, summa yastahilu bi dzikril batin. Batinmu akan zikir juga. Hatta yusaffihi mulazamata asma'is sifat. Sampai kemudian batinmu yang tiap hari zikir itu menemukan nama-nama, menemukan tajallinya Tuhan. Fatadhuro ka'batas sir. Sehingga tampaklah Ka'bahnya yang hakiki, Ka'batas sir, Ka'bah rahasia. Ka'bah rahasia itu apa? Batinmu, hatimu. Bi anwaris sifat. Dengan cahaya sifat-sifat Allah. Dan itu ada ayatnya. Allah itu kan ketika nyuruh Ibrahim sama Ismail untuk bangun Ka'bah kan pertama-tama disuruh mensucikan batin. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antohiro baitiya lit-ta'ifina. Jadi bukan bangun tapi menyucikan. Menyucikan Ka'bah. Ka'bah yang di mana? Di dalam dirimu. Makanya dulu Syekh Hamzah Fansuri berjalan kemana-mana sampai Mekah, sampai Thailand, sampai nyari Ka'bah, nyari Tuhan. Di dalam Ka'bah pun tidak ketemu. Ketemunya di dalam hati. Itu Ka'bah itu sir. Tawaflah di sana. Kalau nggak ada kesempatan haji lahir, haji batin. Syukur-syukur bisa dua-duanya lahir dan batin. Nah itu kalau haji.